Bab 069. Apa? Apa kamu bilang? Siapa yang musuh? Siapa lagi kalau bukan Delima? Dia penyebab utama kerjasama keluarga kita dan Om Andito batal. Bukan Delima tapi Delia. Pelakunya Delima. Tania menggeretakkan giginya, merasakan darahnya mendidih saat Zoya menaikkan nada suaranya. Ia tidak terima dituduh bekerja sama dengan musuh keluarga. Dadanya naik turun menahan emosi. Oh, jadi sekarang kamu bela Delia. Wow, mengejutkan. Sejak kapan Nona Zoya yang ambisius ini peduli dengan Delia? Balas Tania. Delia, buat apa aku peduli sama dia? Aku nggak peduli. Mau dia cakar-cakaran, jambak-jambakan atau bermusuhan dengan Delima, aku nggak peduli. Itu urusan mereka. Tapi hal yang Delima lakukan yaitu mengadu domba keluarga Delia dan Om Andito berakibat pada putusnya kerjasama dengan keluarga kita. Artinya dia musuh keluarga kita. Dan kamu. Zoya menatap rendah Tania. Masih bisa percaya diri dan menegakkan kepalamu setelah menjalin kerjasama dengan musuh keluarga bahkan memberinya uang 500 juta. Dek. Jantung Tania berdegup kencang, napasnya tercekat. Kedua matanya membulat, refleks menegang mendengar tuduhan itu yang 100% benar. Zoya terkekeh kecil, menikmati keterkejutan di wajah Tania. Kenapa kaget? Katanya sinis. Heh, bodoh. Sebelum Delima mendatangimu, dia sudah lebih dulu mendatangiku. Di bawah meja, Tania mengepalkan tangan kuat-kuat. Tak menyangka Delima juga menawarkan kerjasama itu pada Zoya. Ya, tidak heran juga sih kamu terima tawaran kerjasama Delima. Karena kelas kalian kan memang sama. Sama-sama rendahan. Brak. 52. Beraninya kamu. Tania bangkit dari kursi dan menggebrak meja. Kedua matanya menajam menatap Zoya. Pun sebaliknya Zoya memberinya tatapan tajam. Tania sangat-sangat membenci Zoya. Kata-katanya selalu menusuk. Selalu bisa membuat Tania tidak berkutik. Tapi sebenarnya mereka adalah lawan yang seimbang. Zoya juga sangat membenci Tania. Perempuan ini sangat licik, musuh yang rela melakukan apapun demi kemenangan. Sedikit saja Zoya lengah, Tania akan melibasnya. Tapi sampai sekarang Tania tidak pernah kalah darinya. Zoya selalu mampu memimpin perdebatan mereka. Kenapa marah? Ada yang salah dengan ucapanku? Bagian mana? Zoya menyeringai. Tania berdecih, nggak peduli cara apapun yang aku gunakan yang dinilai hasilnya kan. Oke, katakan aku kerjasama dengan musuh keluarga. Tapi memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu mampu nggak membuat Om Andito bersedia melanjutkan kerjasama dengan keluarga kita lagi? Nggak kan? Kamu cuma bisa memakiku. Kamu nggak bisa meraih apa yang aku raih sekarang. Sebenarnya kamu marah kan? Kamu menyesal karena menolak ajakan kerjasama Delima kan? Ups, ada bau-bau pengecut tukang kritik nih. Srek. Zoya tak dapat bahan emosi lagi, berdiri dengan kasar sampai kursinya terdorong ke belakang. Tubuhnya menegang karena amarah yang meluap. Matanya berkilat penuh emosi. Sekarang, keduanya sama-sama berdiri, mencondongkan tubuh ke depan, saling mengunci tatapan seperti dua harimau yang siap menerkam. Kamu akan menyesal kerjasama dengan Delima. Oh ya, kamu yang akan menyesal. Cih. Tanpa perlu berlama-lama, Tania meraih tasnya di atas meja, lalu dengan angkuh berbalik. Tumit sepatunya beradu dengan lantai, menciptakan suara nyaring yang terdengar seperti pukulan terakhir dalam perdebatan ini. Dia pergi bukan karena kalah. Tidak.
Tania hanya malas buang-buang energi bertengkar dengan Zoya yang ujung-ujungnya mereka akan jambak-jambakan nanti. Tapi sial, Tania kesini ingin pamer dan memancing emosi Zoya, malah dia yang pergi dengan emosi. H3 Pesta Perusahaan. Aku masih penasaran apa yang sebenarnya Hanggoro rencanakan. Belakangan ini dia jadi sering bertemu dengan Delia. Anehnya mereka bertemu di luar, bukan di rumah ini. Yolanda gelisah. Merasa Hanggoro menyembunyikan sesuatu darinya. Sudah sejauh mana penyelidikan kamu? Tanya Yolanda pada Sinta, asistennya. 3 hari yang lalu dia 53. Menyuruh Sinta untuk menyelidiki Hanggoro dan Delia. Saya tidak menemukan ada yang aneh nyonya. Saya sudah menyuruh mata-mata untuk mengikuti mereka. Sejauh ini, Tuan Hanggoro dan Delia hanya menghabiskan waktu bersama, selayaknya kakek dan cucu, jawab Sinta. Jawaban itu tidak menghilangkan kegelisahan Yolanda. Dia tetap kepikiran. Firasatnya mengatakan Hanggoro sedang merencanakan sesuatu dengan Delia. Hah? Kenapa mereka harus dekat lagi? Padahal 1 tahun kemarin Hanggoro mengabaikan Delia. Terus awasi mereka dan laporkan setiap gerak-gerik mereka. Baik, nyonya. Yolanda beranjak dari posisinya berdiri di dekat jendela dan duduk di sofa. Berikan laporan tamu undangan yang akan hadir di pesta perusahaan nanti. Sinta keluar sebentar. Tak lama datang membawa beberapa map tebal berisi tamu undangan yang akan hadir di pesta perusahaan nanti. Keluarga Dharmaputra mendirikan rumah sakit pertama pada tahun 1980. Rumah sakit itu terus berkembang dan memiliki banyak cabang rumah sakit. Bukan hanya rumah sakit, mereka juga membangun klinik kesehatan dan klinik kecantikan, perusahaan obat dan alat medis, membuat brand kecantikan, dan berbagai bidang lainnya. Saat ini mereka memiliki 35 rumah sakit, 50 lebih klinik kesehatan dan klinik-klinik kecantikan yang dikelola oleh para menantu. Lalu semua rumah sakit, klinik dan mitra itu dijadikan satu di bawah naungan Dharmaputra Group. Ini adalah daftar tamu prioritas yang sudah disusun oleh Tuan Hanggoro dan penasihat perusahaan. Sinta menyerahkan map itu pada Yolanda. Tamu undangan sekitar 2.000 orang. Dari berbagai kalangan tentunya. Mulai dari eksekutif perusahaan, dokter, kepala klinik cabang, beberapa karyawan yang berprestasi, mitra perusahaan, dan para influencer. Tahun ini ada 120 VIP ya. Benar, nyonya. Sebagian besar dari mereka adalah tokoh bisnis, investor, dan beberapa pejabat pemerintahan yang memiliki hubungan baik dengan perusahaan, jelas Sinta. Mana daftar 10 prioritas teratas? Sinta mengambil nap lain dan menyerahkan pada Yolanda. Yolanda menelusuri daftar itu dengan saksama. Oh, seperti tahun-tahun sebelumnya keluarga Nielsen selalu menjadi nomor 1 undangan VIP. Benar, nyonya. Tapi keluarga inti mereka jarang datang. Biasanya selalu diwakilkan bawahan. Tapi berdasarkan informasi terbaru yang saya peroleh dari Bu Tamara dan Bu Zaskia, mereka sudah membujuk Bu Evalina. Tapi hasilnya belum pasti. Yolanda mengangguk-angguk. Kedua menantuku itu memang sangat membanggakan. Tidak seperti menantuku yang satunya, si Regina yang rendahan itu. Ah, rasanya aku tidak ingin mengundang Regina dan Delia. Mereka adalah 2 orang yang ingin aku hapuskan dari daftar keluarga Dharmaputra. 54. Sinta hanya mengangguk sebagai respon. Yolanda mendengkus dan lanjut membaca informasi keluarga Nielsen di map undangan 10 VIP. Putra mereka sudah besar ya. Benar, nyonya.
Namanya Samudra Alexandro Nielsen. Tahun ini akan berusia 28 tahun. Wajahnya tampan dan prestasinya juga luar biasa sekali. Wah, Yolanda tersenyum lebar membaca biodata Samudra. Apa dia sudah punya pacar atau dijodohkan dengan keluarga konglomerat yang lain? Tanya Yolanda. Saya tidak tahu soal itu, Nyonya. Mereka sangat menjaga privasi. Tapi saya rasa belum. Saya dengar Samudra sedang fokus menjadi CEO perusahaan cabang sebagai bahan belajar, sebelum diangkat menjadi CEO menggantikan ayahnya. Wow, menarik. Menarik sekali, Yolanda tersenyum semakin lebar. Cari informasi lebih banyak lagi tentang Samudra. Saya berniat menjodohkannya dengan Zoya atau Tania. 55. Delia menghabiskan waktu bersama kakek lagi. Kali ini mereka mengunjungi wisata akuarium. Sudah lama Delia tidak ke sini. Terakhir ke sini saat SMP bersama mama, papa dan kakaknya. Lagi-lagi dia datang ke tempat yang menyimpan kenangan bersama keluarganya. Kenangan yang selalu bisa membuatnya merenung dan bersedih. Kapan terakhir kali kakek ke wisata akuarium gini? Kapan ya? Sudah beberapa tahun yang lalu bersama nenekmu Maharani. Oh ya. Iya. Waktu itu sambil melingkarkan tangan di lengan kakek seperti ini, Hanggoro melihat tangan Delia yang melingkar di lengannya lalu lanjut bercerita, dia tersenyum dan terus berbicara. Mendadak dia sangat cerewet. Sepanjang mengelilingi akuarium dia banyak berbicara hal tentang ikan dan alam. Delia tertawa. Nenek kalau lagi excited kadang berubah jadi cerewet, kek. Hahaha. Benar, nenek kamu itu juga. Hanggoro lanjut cerita tentang Maharani. Ada banyak momen yang beliau ceritakan. Momen-momen yang mereka habiskan saat kencan berdua di wisata akuarium. Momen mereka makan seafood setelah puas berkeliling dan banyak momen lainnya. Delia mendengarkan sambil senyum-senyum sendiri. Ternyata mereka romantis juga ya. Dan sepertinya semua momen itu sangat membekas di hati kakeknya. Buktinya beliau masih ingat setiap momen yang mereka habiskan bersama. Ah, Delia jadi merasa bersalah sempat berpikir kakek Hanggoro sudah melupakan nenek Maharani. Kayak foto di sini yuk. Boleh. Delia menoleh pada Paman Panji yang mengikuti mereka dari belakang. Beliau adalah asisten sekaligus kepala pengaman kakek Hanggoro. Saat pergi keluar begini, Paman Panji selalu menjaga kakek. Diam-diam menempatkan bodyguard di sekeliling kakek. Mereka menyamar jadi pengunjung biasa. Paman, boleh minta tolong fotoin? Boleh. Terima kasih. Delia tersenyum lebar dan menghampiri kakek. Sudah selesai, ucap Paman Panji. Loh udah selesai aja, Paman. Aku aja belum pose. Kasih aba-aba dulu dong Paman. Bilang 1, 2, 3 cekrek gitu. Oh baik. Hanggoro hanya tersenyum melihat sekretarisnya yang kaku itu menuruti keinginan Delia. 56. Sekarang Delia berpose melingkarkan tangan di lengan kakek, mengangkat satu kaki dan mengangkat jari tangan membentuk huruf V. Kakek senyum, seru Delia membuat kakek tersenyum. 1, 2, 3. Cekrek. Puas berkeliling sekarang Delia dan kakek makan siang di restoran seafood. Karena faktor umur, kakek tidak bisa banyak-banyak makan seafood. Delia memesan lobster dan udang balado. Kakek memesan lobster dan salad sayur. Sedangkan Paman Panji memesan gurame bakar dan kepiting saus tiram. Awalnya Paman Panji menolak makan bersama, tapi setelah Delia bujuk akhirnya beliau mau. Kakek, aku ke toilet sebentar ya. Iya. Setelah Delia tak terlihat lagi,
Hanggoro mengalihkan perhatian sepenuhnya pada Panji. Ada berapa orang hari ini? Kemarin hanya 2 orang, sekarang 3 orang, Tuan. Hal yang sedang mereka bicarakan sekarang adalah mata-mata yang terus mengikuti mereka. Tentu saja sejak awal Panji sudah tahu. Tapi Hanggoro memintanya untuk membiarkan saja. Mereka tidak akan mendapatkan informasi apa yang mereka inginkan. Masih orang-orangnya Yolanda? Iya, Tuan. Lebih tepatnya mereka di bawah pimpinan Sinta. Sinta asisten Yolanda kan? Iya, Tuan. Biarkan saja, mereka pasti berpikir aku dan Delia hanya makan-makan biasa. Panji mengangguk. Maaf ya, sayang, aku beneran sibuk belakangan ini. Delima memeluk Lukas dari belakang. Di apartemen Lukas yang sunyi, Delima berusaha membujuk kekasihnya. Tapi Lukas belum merespon sama sekali. Entah apa yang dia pikirkan, Delima tidak bisa menebak. Tapi ada satu hal yang pasti. Ilucas sangat mencintainya. Jadi tak peduli sebesar apapun kesalahan Delima, Lukas akan memaafkannya. Delima cukup memberinya perhatian. Sayang, rengek Delima. 57. Dan seperti biasa Ilucas tidak tahan dengan godaan Delima dan langsung berbalik badan. Delima menghadiahinya dengan kecupan di bibir. Saat itu Lukas langsung tersenyum lebar. Nah gitu dong senyum. Kalau gini kan jadi kelihatan ganteng. Delima melingkarkan tangan di leher Lukas dan sekali lagi mengecup bibirnya. Lukas membalas kecupan itu dengan ciuman lembut. Nggak marah lagi kan sekarang? Tanya Delima. Enggak. Tapi mulai sekarang kita harus sering-sering bersama. Iya. Tapi kayaknya dalam waktu dekat ini nggak bisa. Kenapa lagi? Kamu ikut penelitian profesor mana lagi? Bukan penelitian, tapi aku sibuk ngelesin anak-anak SMP dan SMA. Soalnya aku lagi butuh banyak uang sekarang. Buat apa? Kamu tahu kan sekarang aku ngekos. Aku juga udah nggak dapat uang bulanan dari Tante Regina dan Om Darius. Jangankan uang bulanan, bertemu denganku saja mereka nggak mau. Jadi nggak mau aku harus cari uang sendiri. Dengan skill yang aku miliki sekarang, aku cuma bisa ngelesin anak-anak. Ya ampun kenapa nggak bilang? Mana nomor rekening kamu? Aku tap sekarang. Serius? Iya. Berhasil. Delima bersorak dalam hati. Tak menunggu lama, Delima langsung menyebutkan nomor rekeningnya. Dan, tring. Uang 10 juta masuk ke dalam rekeningnya. Wow, makasih sayang. Makasih banyak. Sama-sama. Kap. Delima ngecup bibir Lukas sebagai hadiah. Tapi, Delina tiba-tiba menunduk sendu. Kenapa? Kenapa masih sedih? Lukas mengusap pipi Delima. Itu. Sebenarnya 3 hari lagi aku harus menghadiri pesta. Pesta apa? Pesta perusahaan Dharma Putra Group. Oh, perusahaan keluarga Delia. Iya. Meskipun sekarang hubunganku dengan Tante Regina dan Om Darius buruk, tapi ternyata keluarga yang lain masih menganggapku sebagai bagian keluarga mereka. Kak Tania mengirimkan undangan untukku. 58. Lukas mengangguk-angguk mendengar penjelasan Delima. Lalu, Kak Tania bilang aku boleh hadir tapi dengan syarat penampilanku nggak boleh malu-maluin. Katanya kalau sampai pakaianku jelek mereka akan mengusirku. Jadi, sekarang lagi ngumpulin uang tambahan untuk beli gaun. Kak Tania bilang gitu. Keterlaluan. Iya, ini gaun yang disuruh Kak Tania beli. Delima mengambil ponsel dan menunjukkan foto gaun di manekin yang terpajang di butik.
Kak Tania bilang aku harus membeli gaun ini. Tapi harganya mahal, sekitar 50 jet. Apa? 50 juta? Iya, soalnya ini gaun dari brand Ivory. Brand terkenal dan kualitasnya juga sangat bagus. Aku boleh pinjam dulu nggak? Nanti aku cicil. Lukas menggelengkan kepala. Nggak usah. Aku belikan. Kamu harus tampil cantik di sana. Serius? Tanya Delima dengan mata berbinar-binar. Iya dong. Sangat serius. Terima kasih. Terima kasih banyak. Delima menghamburkan diri memeluk Lukas.